Shalom, selamat pagi semuanya. Kita beribadah di rumah Tuhan pada pagi ini. Biarlah sukacita dari surga turun atas kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan hingga hari ini Tuhan. Kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk membawa persembahan pujian bagi-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus, tolong kami, jamah kami Tuhan, hati dan pikiran kami, jiwa kami Tuhan, kuasai kami sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus pagi ini dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Pagi ini kita datang sama Tuhan, kita bilang bahwa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu. Bawaku lebih dalam, Masuk masuk dalam hadirat-Mu, amin, lebih lagi lebih lagi amin, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Minta penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi amin, sampai Roh Tuhan menguasai hidup kita. sampai Roh-Mu menguasaiku. Panggil Dia, Roh yang kudus, Jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. kuasa-Mu Mengubah hidupku,
masuk hadirat-Mu. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat. Katakan lebih lagi, lebih lagi. Lebih lagi, Lebih lagi. lebih lagi, Menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami. penuhiku Roh Kudus Dengan urapan-Mu. dengan dosa. Urapan-Mu. Lebih lagi. Lebih lagi, Lebih lagi. lebih lagi, Sampai roh Tuhan menguasai. Roh-Mu menguasaiku. Panggil roh kudus. Roh yang kudus jamah. Jamahlah hatiku, Amin. jamahlah Jiwaku kuasa-Mu. kuasa-Mu Amin. mengubah hidupku. Penuhi kami dengan roh kudus. Dipenuhi kuasa Roh Kudus Ia menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, Jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku. menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yuk kembali kita bilang sama Roh Kudus, bawa kami lebih dalam. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi. Lebih lagi, Amin. lebih lagi, Menikmati segala kemuliaan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Penuhi kami. penuhiku Roh Kudus Terima kasih Tuhan. dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi. Lebih lagi, Lebih lagi. lebih lagi, Sampai roh Tuhan menguasai kami semua. kuasaiku. Roh yang kudus, jamahlah Hatiku, jamah jiwa kami. jamahlah jiwa. Jiwaku, kuasa-Mu Ubah hidup, penuhi kami semua. dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku Menjadi sempurna, penuh
Jamah setiap hati kami yang hadir, yang datang di rumah Tuhan. Jamah jiwa kami Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Sampai Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Amin. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, Penuh kemuliaan. Lebih lagi katakan, Roh yang Kudus, buka hatimu, buka hatimu, jamah kami Tuhan. jamalah jiwa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Allah yang baik. Hidupku ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lebih lagi, Roh yang jamah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku ku dipenuhi kuasa Roh Kudus menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus. Jamah jiwa kami. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Haleluya. Jamah, jamah setiap hati, jamah setiap hati kami Tuhan. Dengan Roh Allah yang sampai menguasai kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik, lebih lagi. Yesus, yes, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Haleluya. Panggil Dia, panggil Dia. Roh Kudus, Pentakosta Allah, pencurahan Roh Kudus. Oh,
Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lagi panggil Dia, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh yang kudus, jamalah hatiku, Jamalah jiwaku, amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh. Sekali lagi katakan, biar Tuhan yang menuntun hidup kami. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yeah. Amin, amin, amin. Kuasai, ubah kami, tuntun hidup kami Tuhan, biar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lebih lagi memuji Tuhan, bahkan bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Mari yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Kita mau bersyukur pagi ini, katakan yes. Kecaplah dari betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia
Allah yang memeliharaku. Lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. selamanya. Amin. Boleh colek sebelah kiri kanan bilang, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Hanya Yesus Tuhan. Allah yang perkasa. Seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat Seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Ya, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa dan dahaga, dan dirangkan dengan Sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang lagi bilang, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat, penuh kuasa. Kuasa. Amin. Tiada Allah yang seperti Dia kuasa. puaskan jiwa yang dahaga, dan dirangkan dengan Sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan dirangkan dengan sukacita. bersorak-sorai semua orang yang takut Akan katakan Hosana. Hosana. Bolehlah Mbak, tepuk tangan di atas kepala. Kita mau bilang lagi, sekali lagi. Allah mana? Tiada Allah. Ya, Allah mana yang besar Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat Dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan dirangkan dengan sukacita. bersorak-sorai semua orang yang takut Akan katakan lagi. Hosana. Iya, lebih lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Akrab. Buka hatiku Tuhan.
kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang rindu ingin mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Pagi ini kita mau katakan, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, tapi menjadi lebih baik dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar dari hati kita yang paling dalam, katakan bersama, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Serahkan hidupmu, Ku serahkan hidup pada Yesus Raja kami. Yesus Rajaku, Perhatikan kehendak Tuhan. kehendak-Mu padaku. Amin. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi yuk kita bilang, ku ingin mendengar suara Tuhan lewat hamba-Nya. Ku ingin mendengar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Raja. Perhatikan kehendak Tuhan, kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi bilang, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku padamu Yesus Raja. Perhatikan kehendak-Mu, kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami menyatakan lewat pujian ini Bapa, untuk selalu menurut Tuhan, untuk selalu mengikuti arahan Tuhan, untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bekali kami dengan kebenaran firman-Mu yang terus menolong kami untuk makin bertumbuh dalam Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami beri perhatian yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan setiap kata kalimat yang kami dengarkan, merenungkan itu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami agar melalui apa yang kami dengar, kami mendapat inspirasi dan termotivasi untuk terus hidup boleh memuliakan Tuhan. Ya Bapa,
berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Kuat kuasa Roh Kudus mengambil alih seluruh alam pikiran, hati, roh, jiwa kami, bahkan menguasai fisik tubuh kami yang ada dalam ruangan ini. Dan Roh Allah lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, dengan kedaulatan penuh Engkau berotoritas dari awal sampai pada akhir pemberitaan kami, firman-Mu ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap dengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan kita diberi kesehatan, kita masih ada seperti kita ada, dan kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seiring dengan waktu yang berjalan dalam hidup kita, maka satu hal yang perlu kita pahami hari ini adalah Tuhan menghendaki supaya kemajuan saya dan saudara semakin nyata dalam Tuhan. Supaya kemajuanmu nyata. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 15 dan nanti dengan Matius 3 ayat yang ke-10. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayat 12 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama ya, semua ayat yang akan ditampilkan. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Pada diem aja tadi, kan saya suruh baca bersama. Oke. Kita akan baca satu ayat bersama lagi dalam Matius 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kita ini sebagai orang Kristen tentu sudah puluhan tahun, tetapi kita tidak perlu bangga dengan usia berapa lama kita percaya mengiring Tuhan. Yang terutama dan penting buat kita adalah bagaimana saya dan saudara bisa semakin maju, semakin dewasa dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan gereja ini bahwa mendidik, membina, dan membentuk anggota jemaat pada poin misi yang kedua, supaya kita ini menjadi murid Kristus yang dewasa, yang memiliki karakter dan pola hidup seperti Kristus. Jadi tentu adalah sejalan dengan apa yang Tuhan harapkan, bahwa seiring dengan waktu yang semakin bertambah, maka tentu kita ingin supaya kehidupan kerohanian kita dalam Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan larut dalam hadirat Tuhan. Dan Allah memproses kehidupan kita sedemikian rupa. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali seberapa orang yang sudah sekian lama mengiring Tuhan, tetapi perjalanan kerohaniannya seperti jalan di tempat. Menjadi Kristen yang begitu-begitu saja, tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12-13 mengingatkan kita bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Secara usia kita duniawi, kita sudah lanjut. Secara usia pengiringan kita akan Tuhan, mungkin kita sudah cukup lama percaya Tuhan. Tetapi apakah kita benar bertumbuh sebagai orang dewasa rohani kita, atau kita masih kanak-kanak? Nah, dari sudut pandang waktu, kata firman Tuhan, seharusnya kita nggak cuma menjadi jemaat biasa, tetapi mulai belajar melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita bisa belajar untuk memberi. Kita tidak hanya merasa diberkati, tetapi kita juga belajar untuk memberkati. Demikian kehidupan saya, dan sepatutnya saudara-saudara sekalian juga adalah bagaimana kita makin maju dalam Tuhan. Nah, lamanya kita menjadi Kristen, posisi kita di kepengurusan gereja ataupun organisasi Kristen, maka tidak serta-merta menunjukkan kualitas kerohanian kita. Tidak juga menunjukkan tingkat kemajuan kerohanian kita. Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya yaitu Timotius, dan terus mendorong dia supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15 yang tadi sudah kita baca. Itu sebabnya ia harus memperhatikan dengan serius pertumbuhan kerohaniannya. Ada orang-orang yang melayani dan sibuk melayani, bahkan tidak punya cukup waktu untuk berada dalam hadirat Tuhan. Tidak punya cukup waktu untuk membangun kehidupan kerohaniannya. Dia melayani dan melayani dan melayani. Tetapi hati dan batinnya kering rasanya. Ada juga orang Kristen yang sibuk dengan aktivitas kehidupannya dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tetapi hati dan batinnya maka juga kering di hadapan Tuhan. Sehingga ada nyanyian pujian yang tercetus bagaikan tanah kering. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Sosok pribadi orang yang berharap, aku benar-benar kepengen disiram. Supaya tanah hatiku tidak kering dan menjadi retak. Dan mudah pecah. Banyak orang Kristen yang bersifat kanak-kanak. Ya, bisa mudah ngambek. Tidak cukup dewasa dalam kita bersikap dalam aktivitas kehidupan sebagai seorang Kristen. Nah, mari kita perhatikan dengan serius pertumbuhan kerohanian saya dan saudara. Dan belajar untuk menjadi teladan dan bukan mencari teladan. Belajar menjadi orang yang menjadi leader dan bukan follower. Belajar menjadi orang yang bisa menjadikan diri sebagai contoh, bukan yang terus-menerus belajar untuk mencontoh. Nah, demikianlah kehidupan saya dan seharusnya kita sekalian untuk bisa mengalami pertumbuhan. Matius pasal yang ketiga ayat 10, Yohanes Pembaptis mengingatkan saya dan saudara bahwa kehidupan manusia itu bagaikan pohon. Dan di pohon itu sudah tersedia kapak pada akarnya. Jadi setiap pohon yang tidak berbuah, setiap pohon yang tidak berguna, maka tentunya akan dibuang oleh pemiliknya. Kita ingat bahwa di dalam perumpamaan tentang pohon ara, bagaimana sikap Tuhan terhadap sebuah pohon itu. Nah, Allah menghendaki saya dan saudara untuk menunjukkan kemajuan yang nyata itu dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa saya dan saudara diharapkan Tuhan kemajuan kita nyata dengan wujud menghasilkan buah. Ingat perumpamaan tentang pohon ara yang tadi saya sudah sampaikan. Pohon ara itu berada di kebun anggur. Artinya pohon ara itu berada di tempat yang sebenarnya, bukan pada yang seharusnya diada. Kehidupan saya dan saudara, kita berada di dunia ini. Bahwa tanah air kita sebenarnya adalah surgawi. Katanya kita ini musafir, kita ini perantau,
kita berada di tempat-tempat yang sifatnya transit sementara. Ini bukan final destination. Ini bukan tujuan akhir hidup kita. Di tempat ini kita sepatutnya bisa mempersiapkan diri agar kiranya ketika kita sampai di tujuan akhir, maka kita sudah siap atas segala sesuatu yang akan kita nikmati di tujuan akhir itu. Hidup kita ini perjalanan dari waktu ke waktu. Nah, itu sebabnya dalam perjalanan menuju sampai kepada tujuan akhir ini, maka ada hal-hal proses dan progres kemajuan yang sepatutnya ditunjukkan. Nah, pohon ara. Pohon ara itu seperti apa? Kalau kita membayangkan, dan dulu saya tidak tahu tentang itu, dan setelah saya tahu ketika kunjungan ke Israel dan melihat pohon ara itu seperti apa? Guru-guru sekolah minggu kalau cerita. Buah semak. Buah semak, tahu ya? Tahu ya? Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi mirip buah semak begitu ya. Nah, buah ara manis, enak. Dan Tuhan ingin bisa menikmatinya. Tetapi ketika Tuhan kondisinya ingin menikmati kondisi pohon itu, pohon ara, tidak siap untuk memberikan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Maka Tuhan menjadi kecewa dan marah sehingga pohon itu dikutuk Tuhan, dan seketika itu juga dengan kuat kuasa Tuhan yang ajaib, pohon itu langsung menjadi mati. Nah, kehidupan saya dan saudara ini kan kita nggak tahu waktu ya. Kemarin saya ke panti, orang panti bilang di mana almarhum Lala rekan kita 2 minggu yang lampau, 2 minggu kalau nggak salah ya, pernah datang memaksakan diri untuk ke gereja Gunung Sahari. Kemarin saya dengar cerita dari Ibu Yati, ketua panti, sebelum dia ke Gunung Sari, dia tanya terus gimana kabar Pak Paulus begitu. Dia bilang baik. Gimana, sehat? Sehat. Jadi rupanya katanya dia kangen, kepengen ke Gunung Sari. Jadi dia pergi. Terus sampai di sini kan kita cukup marah karena ada kejadian yang tidak kita duga juga. Oke, itu sudah diselesaikan dan akhirnya dia kepengen tidak lagi balik ke panti begitu dan kepengen ke Tangerang. Sementara kita tahu keluarganya sulit untuk dihubungi dan keluarga pun tidak berkenan untuk menerima. Jadi akhirnya kami terus mendesak dan akan sempat mengancam kalau memang cuma 2 pilihan, kamu nggak ke panti, saya bawa ke polisi. Kamu pilih yang mana? Cuma satu itu. Karena kan kalau dia pergi, ongkosnya dia punya iman besar. Pokoknya sampai sana ada yang bayarin ongkosnya. Bayarin ini kan repot begitu. Tidak mudah itu, besar. Dan ternyata kemudian akhirnya kami kembalikan, antarin ke panti, dan dia sudah mau dengan rela dan kami serah terimakan kembali dan mohon supaya bisa diperhatikan lebih. Hidup manusia nggak ada yang nyangka. Hari ini dia ada, sehat bugar. Tapi berita yang gak diduga ya,
dalam minggu kemarin menurut Tanti sudah 3 orang penghuni panti yang dituai Tuhan. Berturut hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu adalah Lala. 3 orang yang sekaligus dalam 1 minggu. Lala mengalami sakit ketika hari Kamis, tiba-tiba pusing ketika dia coba membantu ada sesuatu kegiatan di panti. Kemudian disuruh teman-teman, kamu tidur aja di kamar. Kemudian dia mengalami sesak, karena waktu dia sempat dirawat di Pulau Mas, sepengetahuan yang saya dengar dari dokter, dia punya penyakit jantung. Jadi mungkin, tapi karena tidak diperiksa dengan medis, penyebab kematian, waktu itu di panti ada oksigen yang tersedia, dia diberikan oksigen, dan pada Sabtu kemarin pukul 8 sekiranya, pukul itu, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Hidup manusia seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kita tidak pernah tahu. Pohon ara juga begitu. Allah ingin setiap saat kita bisa menghasilkan buah. Dan hidup kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, yang memberi kuasa dan kekuatan, Roh Kudus itu kalau berkarya dalam hidup kita, dia akan menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu yang harusnya kita keluarkan. Bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan kasih. Kita menjadi orang yang begitu mengasihi. Hidup kita penuh sukacita. Ada damai sejahtera. Menjadi pribadi yang sabar. Dan menjadi orang yang bermurah hati. Kemudian kita menjadi orang yang baik, setia, lemah lembut, mau dibentuk, diarahkan, dan menjadi orang yang bisa mampu menguasai diri. Nah, buah-buah inilah yang seharusnya ditunjukkan sebagai pribadi yang mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Buah-buah Roh Kudus inilah, 9 buah inilah yang seharusnya saya dan saudara bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa buah-buah itu ada dalam hidup saya. Saya orang yang punya kasih. Saya orang yang punya sukacita. Saya orang yang penuh damai sejahtera. Saya orang yang penuh kesabaran. Dan saya penuh juga kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ingat, saya dan saudara, tua, muda, besar, kecil, dari anak-anak yang percaya sama Tuhan. Semua pasti bisa mengalami progres itu. Kita tidak hanya cukup mendengar ajaran-ajaran firman Tuhan yang menyenangkan diri, tetapi yang memproses hidup kita untuk dibentuk seperti yang Tuhan mau, sehingga menghasilkan buah. Yang kedua yang Tuhan harap dan inginkan dari kita, bukan sekedar cuma berbuah, tetapi menghasilkan buah yang baik. Ada buah tapi buah yang jahat. Ada buah tapi buah yang asam. Ada buah tapi buah yang busuk. Ada buah tapi buah yang kecut. Nah, hidup kita tidak cuma sekedar dibilang berbuah, tapi buah apa yang kita hasilkan. Buah apa yang bisa memberi kenikmatan. Buah apa yang mendapatkan, yang memberi kenyamanan orang yang menikmatinya. Jadi seharusnya itulah yang kita hasilkan. Banyak orang mengalami kepahitan dalam hidup dengan berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang dialami. Sehingga ketika hati yang terpancar kehidupan daripadanya akan memancarkan kepahitan itu. Kata-kata kita menjadi ketus, ya, sikap kita tidak lagi manis, ya, dan banyak hal yang lain-lainnya yang orang lain bukan melihat adanya satu buah yang manis dalam hidup kita, tapi buah yang asam, buah yang tidak dapat dirasa dinikmati. Keberadaan kita satu sama lain di antara komunitas kita tidak mendatangkan sesuatu yang bisa benar-benar dirasakan menyejukkan hati. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan saya, dimana Tuhan tempatkan saudara, maka sepatutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi. Nah,
Allah sudah tetapkan kita bahwa kita ini ada dua predikat. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Banyak orang Kristen kadang-kadang kagak paham mengerti bahwa dia berdoa, Tuhan, mungkin waktu Natal kita candlelight. Waktu candlelight lilin di tangan kita berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti lilin-lilin ini. Kita ingin Tuhan tolong kita jadi lilin-lilin. Padahal kita nggak sadar. Kamu sudah jadi lilin. Kenapa? Kamu adalah terang. Kamu sama dengan terang. Kamu sama dengan lilin. Bukan baru mau dijadikan lilin. Tapi kamu adalah lilinnya. Kamu adalah lampunya. Kamu adalah terangnya. Cuma masalahnya, terang itu berfungsi tidak. Jika lampu yang terpasang di sini mati, maka tidak mampu menerangi. Tapi dia terus sudah jadi lampu. Bukan simsalabim jadilah lampu. Kita tidak minta Tuhan tolong kita. Ada banyak pemahaman dalam doa kita karena kita kurang memahami. Kan saya bilang, saya simple. Dalam doa saya selalu nggak minta lagi, Tuhan kuduskan makanan ini. Karena apa yang Tuhan beri, pasti sudah dikuduskan dengan doa kita, dengan iman kita, dengan ucapan syukur kita. Tidak ada sesuatu yang najis. Kalau kita berdoa mengucap syukur. Saya punya iman, keyakinan bahwa Tuhan ini berkat-Mu. Maka berkat Tuhan akan memberkati kesehatan saya. Berkat Tuhan yang masuk ke dalam tubuh saya akan menjadi kekuatan bagi fisik saya. Saya mengucap syukur dengan mengimani bahwa makanan ini jadi berkat buat saya yang mendatangkan kesehatan dan kekuatan. Sebab Allah sudah menguduskan, pasti yang diberi Tuhan pasti bukan mengandung racun. Betul? Percaya? Kalau kita percaya dengan iman duluan bahwa yang diberi Tuhan itu yang baik. Tapi kadang-kadang kita kurang memahami. Ada orang lagi yang masih dulu yang pernah saya bilang, masih minta WA masih WA saya. Pak Paulus doain saya mau bertobat. Kalau mau bertobat saya nggak perlu doain kamu. Keputusan kamu mau bertobat apa tidak. Tidak perlu minta Tuhan. Tuhan senang pasti kalau kamu bertobat. Jadi nggak minta perlu Tuhan tolong supaya saya bertobat. Jadi ada bagian-bagian yang memang harusnya kita bagian lakukan. Tapi ada bagian-bagian yang kalau kita nggak bisa, baru urusan Tuhan. Jadi kita paham, mengerti mana yang kita minta Tuhan tolong saya, mana yang adalah bagian saya untuk kita kerjakan. Bagian saya sekarang adalah beri Tuhan buah yang manis. Beri Tuhan supaya hidup saya dapat dinikmati oleh Tuhan. Kalau hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang. Tuhan pasti senang, dan kalau Tuhan pasti senang, dia pasti akan melimpahkan hal-hal apapun juga. Kuncinya orang disenangkan, yang disenangkan itu pasti dia akan bisa membuat kita lebih senang lagi. Yang ketiga adalah bukan cuma menghasilkan buah dan buah yang manis, tapi yang banyak juga. Jadi kita dituntut Tuhan menghasilkan buah yang baik, namun banyak. Nggak cuma 1, 2, 3, tapi makin berlipat kali ganda. Yohanes 15 ayat kedua, ayat yang ke-8 mengatakan hal itu. Supaya apa? Jika engkau berbuah banyak, berbuah lebat, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Orientasi hidup saya, orientasi hidup saudara, fokus tujuan, misi, keinginan, niat. Seharusnya dan sepatutnya memang kita selalu berusaha supaya Tuhan dimuliakan. Dengan hati batin yang tekad, dengan sadar bahwa saya punya kekurangan, kelemahan, namun dengan keberadaan yang saya punya, saya ingin dapat tetap bisa memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Jika katanya engkau berbuah banyak. Dengan demikian pun Tuhan memvalidasi. Ya, benar, kamu murid-muridku. Orang-orang akan melihat, benar, kamu murid-murid Tuhan. Kamu sudah naik pada level bukan cuma jadi orang percaya, tapi menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang mau belajar, yang mau diajar, yang terus mengalami kenaikan tingkat.
dari satu waktu ke waktu yang lain kita tidak di tempat yang sama. Tapi kita bergerak. Tahun ini saya kelas 1, tahun depan saya kelas 2, tahun depan saya kelas 3, tahun depan saya kuliah, tahun depan saya lulus S1, S2, S3 sampai S5. Jadi kita bisa lihat bahwa kehidupan kita mengalami progres. Nah, untuk itu pasti Allah berkepentingan semakin memproses, membersihkan hidup kita. Dia coba bersihkan ranting-ranting, dia coba rawat, ya, sehingga sedapat mungkin daunnya pun tidak kuning, tapi hijau segar. Ya, dia perlu air untuk disirami, dia perlu terus dicocokin tanahnya, nggak cuma gini supaya gembur dan subur, ya, dan banyak proses yang lain yang perlu dikerjakan. Kadang saya nggak punya waktu untuk beri perhatian cukup untuk beberapa tanaman yang ada di taman depan rumah saya. Baru terkadang-kadang kalau sempat saya baru lihat, kok tiba-tiba pohon dongdong saya dari lebat kecil banget. Saya tanam itu nggak lebih tinggi dari ini, kecil. Saya minta tukang kebun, saya kasih uang tolong beliin pohon kedongdong yang sudah ada buahnya. Dia kasih, dia beli, sudah ada berbuah. Dan ternyata pohon itu lebih cepat bertumbuh dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih pesat dibanding yang lain sampai sekarang. Jadi tiba-tiba dia dalam waktu yang sama dengan waktu yang saya beberapa tanam pohon, dia menghasilkan sesuatu yang lain. Dan sekarang sudah mulai tumbuh beberapa bibit buah-buah dongdong yang kecil dan banyak sekali. Tapi beberapa kemarin waktu saya lihat, waduh, kok daunnya sudah mulai berubah dari hijau jadi kuning. Nyaris mati ini. Mungkin nggak dapat suplai air. Tapi kalau hujan, biasa dia dapat alam. Tapi manusia kadang-kadang nggak dirawat. Nah, supaya bisa berbuah baik, maka terus nggak cuma kita bertumbuh dari fisiknya saja. Ada pohon yang saya sudah tanam dari sejak bibit kecil. Pohon alpukat sekarang sudah setinggi 1,5 meter. Sudah lebih dari ini tingginya. Jadi dia mulai bertumbuh, tapi belum pada tingkat berbuah. Pohon cabenya setiap kali panen. Jadi kemarin ketika saya pulang, kita sempat petik beberapa cabai yang merah-merah. Jadi sekarang kami cabai nggak beli, tapi suplai dari pohon yang ada. Gitu kan? Ya, ada beberapa pohon yang lain. Nah, kalau pohon itu menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu dan makin banyak, kan kita senang kan? Dan begitu juga kalau kita secara kerohanian di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan minta kita berbuah yang baik dan berbuah yang banyak. Berbuah yang baik, berbuah yang banyak. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, supaya hal ini bisa terwujud nyata dalam hidup kita, ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, yaitu dikatakan Alkitab, bertekun dalam membaca Alkitab, membangun relasi dengan Tuhan, dan belajar melayani. Mengajarkan orang lain kebenaran Tuhan. Kalau saya punya ilmu, kalau saya ajarin orang, ilmu saya makin bertambah. Kalau saya punya ilmu, saya diamin, maka ilmu saya pendam. Saya sejak waktu masih kerja, bahasa Inggris saya sudah pada tingkat yang cukup baik. Baik lisan maupun tertulis. Tapi kalau sudah tidak bekerja, tidak berinteraksi dengan banyak orang-orang, tidak terbiasa lagi, walaupun sampai sekarang saya masih biasakan. Kalau saya catat apa-apa, saya tetap dalam catatan bahasa Inggris. Saya punya bill kartu kredit. Kalau saya telepon, saya catat. Spoke with tanggal sekian, apa yang materinya. Saya coba masih belajar praktek untuk seperti itu. Kalau saya ketemu orang asing yang saya nggak kenal, saya suka ajak bicara dengan tujuan supaya saya bisa praktekin bahasa Inggris. Supaya nggak kehilangan. Diri kita ini juga demikian. Kita harus punya belajar untuk bisa terus belajar untuk praktekkan itu.
Kalau kita melayani, semakin makan, semakin lama kita semakin ahli, semakin baik. Orang yang sering melayani di sini lama-lama akan tetap jadi lebih baik lagi. Tapi kalau orang yang nggak pernah melakukan itu, berdiri di panggung udah gemeteran, demam panggung. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau mau bertumbuh, belajar praktek. Iman mau bertambah, praktek langkah iman. Iman dan langkah iman. Hidup saya sampai hari ini tetap belajar melangkah dalam iman. Saya belajar mempercayai Tuhan dan saya belajar untuk melangkah dalam iman. Kita sudah ada Gebada. Memang terbiasa ada 2 orang. Saya salut dengan Ahun. Wah, tadi dia bilang saya salah baca kok. Dia sudah selesaikan, dianggap sudah selesai kitab Tawarik. Melangkah ke Esra. Entar dulu, ada yang di skip. Begitu kan ya. Terus, tapi luar biasa dia. Begitu kan. Mantap. Maju terus. Ya. Hatinya, kok saya mau melayani. Ya, sabar, diproses dulu ya. Begitu. Semua orang seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi bukan orang yang kemudian respon di grup, berarti cuma dia doang yang baca Alkitab. Saya percaya. Saudara pasti ikutin itu. Ya kan? Walaupun mungkin juga ada yang tidak bisa mengikutinya. Ibadah itu sangat baik. Sangat membantu sekali. Dan kalau untuk orang-orang yang usia lanjut, mata kita ini agak susah untuk baca. Nggak enak. Tapi di ibadah itu pencet linknya. Kalau yang punya pulsa, ya, punya data, paket data, dia bisa dengar. Dan dia bacain Alkitabnya. Yang dia bacain persis sama tuh dengan yang ada di Alkitab. Jadi kita sudah baca Alkitab, please. Ada gambar visual kita perhatikan, kita dapat setidaknya pengertian. Nah kalau kita baca Alkitab, dari situ timbul iman. Karena iman timbul dari mendengar akan suara firman. Kalau iman timbul, maka kemudian kita punya langkah-langkah iman yang kita praktik. Ya, sampai akhirnya tiap orang belajar melayani. Belajar melayani. Di akrab poin yang kedua, attitude-nya suka melayani. Dan nanti saya sampaikan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita juga perlu bangun relasi dengan Tuhan. Kemarin saya merasa berdosa sekali, salah Tuhan, saya minta ampun. Begitu saya lihat ngikutin secara online, yang cuma hadir 2 orang plus 1 pemusik 2 pagi. Makin lama supaya kemajuanmu nyata. Tapi supaya kemunduranmu nyata. Jadi kemunduran kita makin nyata. Makin kelihatan lagi. Jadi ironis sekali gitu loh. Kristen yang tanpa hidup dalam doa. Gereja, tapi gereja tidak menjadi gereja yang berdoa. Kita harus bertobat untuk ini. Saya Tuhan tolong saya. Beri saya kemampuan supaya saya bisa jadi model. Saya datang. Saya berharap keluarga saya bisa mendukung. Saya berharap setiap kita bisa juga, dan kita belajar datang sama. Merendahkan diri, cari dia. Cari wajahnya, temui dia. Dia pasti senang sama kita. Jangan biarkan kemunduran kita nyata. Tapi diingatkan, kemajuan kita yang harus ingat. Bukan. Yang kedua, supaya kita bisa juga nyata kemajuan, maka belajar pergunakan karunia dan talenta yang ada pada kita. Di waktu khotbah sebelumnya saya sampaikan bagaimana kita punya karunia yang berbeda-beda. Ada karunia roh yang Tuhan beri. Ada karunia motivasi. Ada karunia untuk yang ada 3 jenis karunia dan 1 karunia pelayanan. Jadi mari kita belajar pergunakan karunia yang Tuhan beri dari kuasa Tuhan itu. Ya, ada motivasi, ada manifestasi di mana Tuhan nyatakan karunia-karunia yang bisa diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan Tuhan, seperti orang-orang yang bisa berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, memiliki iman yang luar biasa, bukan cuma iman biasa dari kita, tapi Tuhan taruh iman sehingga dengan iman kita bisa berdoa dan orang yang doakan kita jadi sembuh. Ya, kita punya karunia mengadakan mujizat, kita punya karunia banyak yang lain. Dan jika itu kita ada, ya, terus kita lipat gandakan. Kita punya talenta. Talenta kita apa sih? Dari sejak kecil ada orang-orang yang memiliki bakat. Nah, orang yang sukses bukan orang yang nilai di rapotnya ataupun di ijazahnya, ya, ataupun di dunia formal pendidikannya. Itu hebat, bagus. Orang yang sukses adalah
orang yang mampu membekali diri dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata menjadi berkat. Karena ketika kita punya banyak hal, tapi dipendam, tidak dipergunakan, tidak dinikmati oleh orang lain, maka kita menjadi orang yang tidak berguna. Ketika kita di kantor, kita bisa kontribusi memberikan. Ketika kita di gereja, kita berikan itu. Ketika kita ada di komunitas, kita berikan itu. Jangan diam. Jangan menjadi orang yang tidak dirasakan oleh siapapun juga. Artinya gini, engkau hadir, engkau tidak hadir. Gak ngaruh. Gua gak berasa. Engkau ada dan engkau sudah tidak ada. Gak berasa. Jadi kalau gak berasa buat Tuhan, lu gak ada lagi juga di dunia ini, gua gak masalah. Bukankah kita kepengen hidup kita diperpanjang? Kalau boleh. Bukankah kita ingin hidup 1000 tahun lagi katanya? Khairul Tanjung, Khairul apa tuh? Penyair begitu. Bukankah kita ingin supaya dapat kesempatan untuk dapat lebih, dapat hidup menikmati hidup kita yang Tuhan karuniakan. Tapi hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita bukan barang gratis. Untuk memperpanjang usia saja. Kalau kita sedang sakit, kita harus keluar duit begitu. Anda yang berada di rumah sakit, di ruang ICU, di situasi-situasi untuk mempertahankan kehidupan, kita berani mempertaruhkan segala yang ada. Tapi ketika Tuhan kasih itu dengan baik, Tuhan kasih itu dengan gratis, percuma. Pengkhotbah salah satu Mongol, dia bilang pertobatan dia pertama kali yang buat dia bertobat dari seorang artis yang hidup dalam glamornya dunia ini. Ketika dia di kafe pulang, dan pada waktu pulang, ada bartender yang berkata, tidakkah engkau ingat akan kebaikan Tuhan? Entah bagaimana seorang perkataan yang bukan pengkhotbah, bukan apa, tapi menyentuh hatinya. Dalam kesaksian dia berkata, kata-kata itu ketika saya dengar, membuat saya menangis seketika itu dan berjanji, Tuhan, aku bertobat dan aku akan serahkan hidup kepada Tuhan. Ada banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pokoknya si Lili seorang muda yang taat. Saya tahu dia taat banget. Dia taat dengan keyakinan. Ketika saya berdoa dan bergumul untuk semua keluarga bisa percaya Tuhan, saya melihat sulit banget nih orang. Ini setia banget dengan keyakinannya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika dia pergi naik ke genteng rumahnya, tiba-tiba jatuh dari atap. Masuk rumah sakit, mengalami koma, muka mengok. Di saat itu dia bertobat. Di saat itu dia jadi Kristen. Di saat itu dia percaya Tuhan. Sampai sekarang dia jadi Kristen yang militan. Bagaimana cara Tuhan bisa bekerja atas setiap hidup kita? Tuhan pasti bisa. Nah, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai. Nah, kalau Tuhan mau pakai melalui kita, bisa banyak. Bartender tadi itu dipakai Tuhan tuh, tanpa terasa. Cuma ucapin, ingat kebaikan Tuhan. Orang diingatkan akan kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Bagaimana Tuhan baik? Ketika orang baik, jangan disia-siakan. Ketika Tuhan baik, jangan disia-siakan. Jadi hidup kita harus berfungsi. Hidup kita harus bisa dinikmati. Dan yang terakhir, yuk kita menjadi orang yang punya mentalitas jadi teladan. Bagi semua orang percaya, Rasul Paulus ingatkan ke Timotius, walaupun engkau usia masih muda, engkau anak muda, engkau punya selera banyak, engkau punya dunia yang menantang engkau, tapi belajar jadi orang
yang selalu menjadi teladan. Jadi kita ditantang untuk punya mentalitas jadi teladan. Rasul Paulus satu-satunya rasul yang tertulis di Alkitab yang saya tahu pernah berkata, ikutilah teladanku. Jadi banyak orang kadang-kadang cuma bilang, udah ikut Tuhan aja, ikuti Tuhan. Tapi mungkin ikut Tuhannya perlu contoh orang-orang yang bisa menjadi model gimana ikut Tuhan. Yuk, kita punya mental. Ya. Kalau ada keluarga kita di rumah, ya, ada orang tua kita di rumah, ada orang-orang yang belum kenal Tuhan di rumah, mari kita menangkan dia dengan kita jadi anak Tuhan yang baik. Jadi anak dalam keluarga yang baik. Kalau kita jadi anak-anak, jadilah anak yang baik. Waktu saya dengan orang tua saya punya kelemahan banyak, mama saya. Papa saya di masa dia hidup, saya nggak bisa berdaya apa-apa. Saya nggak punya kemampuan. Sampai pada waktu dia meninggal, saya menangis dan menulis diari dengan sentimen yang luar biasa. Kenapa? Karena saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa berbuat sesuatu buat papa. Orang lain, saudara saya yang punya kemampuan, dia menentukan saya akan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak. Padahal saya sebagai anak lebih berhak untuk menentukan apa yang saya mau terhadap papa saya. Tapi saya punya kemampuan tidak ada pada waktu itu dan dia menentukan semuanya. Pulang saya menangis. Dan saya berkata, saya harus jadi orang. Saya harus jadi orang. Saya harus menunjukkan kepada keluarga. Saya tidak boleh membuat orang lain merendahkan. Tapi saya harus jadi orang. Jadi orang yang berhasil. Jadi orang yang jadi model. Ketika saya mulai kerja pertama kali dan mampu beli motor, tetangga seberang saya berkata sama anak yang sebaik saya, lihat si Ming Leong. Lihat si Ming Leong. Bilangnya gitu. Lihat tuh. Kayak dia. Kalau anaknya sering cuma main begini, lihat kayak dia. Menghasilkan sesuatu. Bangga saya dengarnya. Saya dengar. Ada banyak orang-orang yang contoh. Tuh kayak dia. Saya senang kalau dijadikan model. Sudah akan senang, akan bangga ketika orang bilang seperti itu. Yuk kita jadi orang yang bisa berkata kepada orang lain. Waktu kita melayani, jadi pelayan yang bertobat. Kalau orang-orang tidak mau melayani, aku jadi model untuk mau melayani. Kalau ada orang-orang yang banyak menolak ini, aku jadi model yang mau. Kata Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Yeremia sempat menolak. Musa sempat menolak. Tapi Yeremia berkata, ini aku, utuslah aku. Jadi orang yang mau dipakai, sadar diri tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi sadar bahwa bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena engkau mau dipakai Tuhan. Cuma jadi media. Yang Tuhan butuh bukan orang yang hebat. Jadi Allah tidak pernah menunggu orang yang sudah hebat, baru dipakai. Tapi bahkan dia memakai orang-orang yang gak bisa untuk menunjukkan orang-orang yang bisa, yang sombong itu yang tidak mau bersambut. Kalau hari ini engkau punya sesuatu yang bisa engkau lakukan sama Tuhan, namun engkau belum mau melakukan, ada banyak orang yang bisa Tuhan pakai untuk mengalahkan kemampuan. Jangan seperti itu. Gak enak. Tapi jadilah orang yang mau dipakai Tuhan. Jadilah orang yang menjadi teladan, yang maju di depan, punya mentalitas. Salah satu daripada attitude akrab, yang terakhir, yang keenam. Pilar keenam dari attitude, history maker. Jadilah pribadi-pribadi yang punya mentalitas pembuat sejarah. Engkau tidak perlu menyesal ada di gereja yang kecil ini. Yang gerejanya cuma kayak gini. Tapi justru di tempat ini ada banyak kesempatan kita bisa membenahi dan membuat gereja ini jadi lebih baik. Ada banyak kelemahan di gereja ini. Ada banyak hal-hal yang lain. Tapi engkau punya kemampuan dan kesempatan untuk bisa jadi motor supaya gereja ini tidak begini-gini lagi. Kalau di keluarga kita, saya panggil dulu, terpanggil banget. Keluarga saya kurang dihormati.
keluarga saya. Cici saya pernah ditipu perhiasan habis, ludes. Kami dijanjikan pindah rumah yang besar. Saya bermimpi di rumah itu saya punya sepeda dan bisa jalan keliling di halaman. Saya jual kelereng saya waktu itu. Saya jual gambaran saya waktu itu karena dijanjikan minggu depan pindah. Saya jual semua yang ada. Saya mau pindah. Saya pengen dapat hidup yang lebih baik. Tapi ternyata di hari itu tidak terwujud. Harta benda kakak saya, cici saya habis. Saudara yang ngambil. Saudara yang menipu. Kami hancur. Sampai nggak punya apa-apa. Cuma dia bilang sama saya, kalau kamu sekali nggak naik kelas, kamu berhenti. Kami nggak bisa sanggup biaya. Hal itu mengingat saya. Saya tahu sejarah hidup saya. Keluarga saya mengharapkan seorang anak laki-laki. Saya terpanggil. Tuhan, mama saya pertaruhkan hidupnya untuk saya. Keluarga saya menginginkan saya. Saya anak yang diinginkan. Saya harus jadi orang yang bisa membawa nama baik keluarga. Maka saat itu tekad saya kuat. Saya bergaul dengan tukang beca, tukang bajai. Saya bergaul banyak hal yang lain. Tapi saya tidak sama dengan anak-anak di usia saya supaya itu. Mereka merokok, pernah tawarin saya tidak. Mereka begini, mereka begitu. Dulu ke gereja masih bawa Alkitab rajin. Orang-orang malu, bungkus koran, nyelipin, taruh di mana? Saya bilang, wah. Orang-orang melihat. Saya jadi Kristen. Dan saya mulai bertumbuh. Sejak saya bekerja, saya berprestasi. Di mana saya bekerja, saya berprestasi. Bukan karena saya bisa. Pendidikan saya nggak mampu. Harapan dulu awal saya pengen jadi dokter. Benar-benar pengen jadi dokter. Penjurusan saya harusnya jago di kimia. Saya sudah diterima di PB, Institut Pertanian Bogor di kimia. Tapi saya pengen di UI. Saya pergi ke UI, saya lamar, saya ikut tes. Tapi cuma satu, kewarganegaraan saya WNA. Saya sedih, saya nggak bisa, karena saya harus urus surat saya. Saya pergi ke Dikti, ke pendidikan tinggi di Senayan, sendiri berjuang untuk diri saya. Saya kecewa, kenapa ketika saya harus lampirkan akte lahir saya, dengan ijazah saya namanya Paulus, akte lahir saya, Mingjong juga bukan, namanya Fufong. Beda, saya baru tahu nama saya begitu. Itu nama yang diberikan papa saya. Artinya kaya. Jadi saya sebenarnya diplot untuk jadi kaya. Jadi seperti itu, kok beda? Saya ke sana. Waduh, saya dulu kan kayak gitu. Repot, dibilang harus ke pengadilan. Wah udah deh, saya mundur. Banyak hal. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Akhirnya jadi kayak gini. Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Tapi jika kita mau jadi pribadi-pribadi yang lembut, bersambut, saya yakin jemaat ini, walaupun kecil-kecil tapi udah luar biasa kualitas. Siapa yang pernah ngomong saya? Oh, kemarin sih sahabat. Kok saya kalau nggak datang ke sini ibadah tempat lain. Tapi jujur, sejujurnya penilaian saya. Di tempat lain kualitas khotbah, pengajarannya cuma seperti waktu saya di remaja. Tapi di sini kita mengalami tingkat yang lebih daripada yang sana. Ketika saya dengar, hati saya begitu haus dan tetap haus lapar. Di sini ada banyak hal yang kita dapatkan. Kita cuma begini-gini aja. Tapi kita belum bisa mampu bergerak. Cuma satu, jika kita bergerak, semua orang bergerak di sini. Bahu membantu kita satu keluarga. Keluarga dalam Tuhan. Besok saya akan khotbah. Kita keluarga. Keluarga dalam Tuhan. Yang Tuhan harapkan dari semua anggota keluarga. Panggil sama-sama. Bawa nama baik keluarga.
bawa nama baik gereja ini. Gak perlu takut, gak perlu malu. Jadi jemaat di mana? Kau dulu terkenal. Jemaat mana? Tante Els. Jemaat mana? Tante Els. Gak perlu malu. Tapi kita harus jadi bangga. Amin. Siapa lagi kalau bukan kita? Sebagai anggota keluarga yang terpanggil untuk membesarkan. Untuk memperbaiki. Supaya gereja ini jadi lebih baik. Jadi teladan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian tadi yang di awal pertama. Bawaku lebih lagi. Bantu tolong saya. Kita mohon Tuhan bawa saya lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Terus supaya kemajuanmu nyata.
berbuah yang lebat. Dengan demikian Tuhan dimuliakan. Engkau validasi kami sebagai murid-murid-Mu yang setia, yang terus dapat Tuhan nikmati kehidupan kami. Dia bermentalkan teladan, yang terus menjadi orang yang maju di depan, bukan yang di belakang. Kurata rapasakan. Yes. Jamahlah jiwamu, kuasa mengubah hidupku, lindungi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami penuh dengan kemuliaan Allah. Terus disempurnakan Tuhan. Dan kebenaran firman yang kami dengar mengajar, mendorong kami untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kemajuan yang nyata kepada semua orang. Memberi buah dan buah yang baik dan buah yang lebat. Dan mari Tuhan menolong kami untuk terus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Di dalam persekutuan kami, hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan. Dan kami bahkan mau belajar untuk melayani-Mu ya Bapa. Mari Tuhan proses dan bentuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan dapat melihat bahwa kemajuan kami terus semakin bertumbuh, semakin nyata Tuhan. Kami menjadi pribadi yang dewasa, kami menjadi murid Tuhan yang menjadi teladan yang baik. Sehingga banyak orang melihat kami dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang telah mendengar firman Allah. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus berkata-kata, mengingatkan kami akan apa yang kami dengar hari ini. Sehingga kami dimampukan juga untuk belajar melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita bersama katakan amin. Ya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Bilang yuk ke sebelah kiri kanan, bilang kita menghasilkan buah yuk. Iya, mungkin buah-buah yang kemarin udah busuk, udah jelek, tapi hari ini kita mau menghasilkan buah yang baik. Buah apa aja yang baik? Buah kasih kita sama Tuhan, buah kasih kita sama sesama, sukacita yang dari Tuhan, kebaikan, kesetiaan, banyak ya. Biarlah kita semakin maju di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang baik dan yang banyak, bukan sedikit, yang bisa dinikmati oleh pemiliknya. Pemilik kita adalah Tuhan Yesus dan sesama kita. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang apa yang kita harapkan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
kami muliakan seluruh rangkaian ibadah yang telah kami laksanakan dari awal sampai pada akhirnya. Kami tujukan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah semua puji-pujian yang telah kami kumandangkan naik berbau harum di hadapan Allah. Persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan apapun yang telah kami kerjakan dalam ibadah ini, termasuk sikap hati kami yang mau mendengar, yang mau diajar, bahkan bertekad untuk menjadi pelaku firman. Mari Roh Kudus memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini, tua, muda, besar, kecil, dari anak-anak sekolah minggu Tuhan di ABI sampai kepada kami jemaat umum. Mari Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, pendidikan daripada anak-anak-Mu di tempat ini juga diberkati. Kami dibawa terus naik dan bukan turun. Kami bahkan dipercaya Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat kami berhasil. Kami bagikan pohon yang ada di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah dan bahkan berbuah lebat Tuhan bagi kemuliaan Allah. Biar Tuhan kemajuan kami akan kami tunjukkan nyata bagi kemuliaan Tuhan, bukan demi kesombongan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sebelumnya berkatilah juga setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan. Terus asa dan bentuk sempurnakan apa yang sudah kami kerjakan, agar kami berkerinduan semakin dapat melakukan yang terbaik bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan bila mana sebentar kami akan kembali pulang dan melaksanakan aktivitas kami di hari ini, khususnya juga di hari-hari kami selanjutnya, sampai kami dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan jemaat-Mu. Mari Tuhan yang menolong kami, yang sakit Tuhan, berkenan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Nonon. Kami membutuhkan Ibu Nonon di tempat ini. Dia adalah hamba-Mu, dia adalah anak-Mu, dia adalah orang yang percaya kepadamu. Kami mohon kemurahan kasih karunia Tuhan. Menurut cara-Mu dan pada waktu-Mu, Tuhan sanggup untuk memulihkan kesehatannya, menyembuhkan sakit penyakit yang dialaminya, sehingga kelemahan fisik yang ada yang membuatnya tidak mampu bisa bergerak. Tuhan, entah itu saraf yang salah pada tempatnya ataupun hal-hal yang lainnya, kami percaya kuat kuasa Tuhan sanggup untuk mengembalikan pada porsi yang benar, pada tempat yang tepat. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia kesembuhan, pemulihan Tuhan karuniakan dan nyatakan baginya. Demikian pun buat jemaat Tuhan yang lain yang bergumul untuk kesehatan, Ibu Lasri, Ibu Tintin, juga Ibu Titin, juga Tommy Tuhan pasca perawatan di rumah sakit, dan mungkin banyak yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka, dan Tuhan yang sangat mengenal pergumulan mereka. Mereka butuh pertolongan Tuhan, mereka butuh pemulihan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan pengharapan kami, dan kami tidak kecewa dan tidak akan pernah kecewa menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat yang Tuhan kasih, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hati dan iman. Terimalah berkat Tuhan dalam iman-Mu kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Dan Tuhan melindungi-Mu dimanapun Engkau ada. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin.